Halo, nama saya Christian Farel Danadipa, kelas 9G absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai seni patung yang kita pelajari dalam pelajaran seni budaya bab pertama. Oke, akan saya mulai dari pengertian patung dan fungsinya. Jadi, apa sih patung itu? Patung bisa diartikan juga sebagai plastik art, karena seni patung ini identik dengan sebuah karya cipta manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Dan patung ini memiliki sifat tiga dimensi yang artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Di Indonesia sendiri, seni patung ini serupa dengan seni lukis yang sudah dikenal sejak zaman prasejarah, teman-teman. Jadi hampir di setiap daerah di Indonesia ini memiliki tradisi pembuatannya sendiri-sendiri. Contohnya itu seperti suku Asmat di Papua yang terkenal dengan patung primitifnya. Bisa dilanjut? Oke, yang akan saya jelaskan berikutnya adalah seni patung berdasarkan pembuatannya. Jadi, seni patung berdasarkan pembuatannya ini memiliki tiga fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah fungsi personal, artinya itu karya seni patung ini diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, juga sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi ya, berarti sarana beribadah seperti itu. Kemudian yang kedua ada patung sebagai fungsi sosial. Artinya patung ini diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah dan untuk memperingati juga jasa seorang pahlawan yang berjasa di sebuah kelompok atau negara. Itu contohnya saya memberikan contoh Monumen Nasional Pancasila Sakti ya. Kemudian yang ketiga ada patung sebagai fungsi fisik. Artinya itu patung memiliki nilai estetika. Menciptakan atau membuat patung itu semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Ya, berarti patung sebagai fungsi fisik ini tuh contohnya untuk menghiasi taman atau menghiasi dekorasi suatu bangunan seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, saya yang selanjutnya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis patung. Jadi bentuk dan jenis patung yang pertama akan saya jelaskan adalah bentuk imitatif atau yang sering dikatakan realisme atau representatif. Jadi corak dari bentuk imitatif ini merupakan tiruan dari bentuk-bentuk alam yang terdiri dari tiga unsur yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan, teman-teman. Jadi patung corak realis ini bisa kita temukan pada karya-karya dari Hendro, Trubus, dan Edi Sunarso seperti itu. Kemudian yang saya jelaskan berikutnya adalah bentuk non figuratif atau yang sering disebut abstrak ya. Jadi bentuk ini itu sebenarnya secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya ya. Dan penciptanya ini itu mengolah elemen-elemen rupa seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya. Bisa dilanjut? Oke, yang akan saya jelaskan selanjutnya ada bahan dan alat dalam berkarya seni patung, teman-teman. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah bahannya terlebih dahulu. Jadi dalam bahan dan alat berkarya seni patung ini dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama ada bahan lunak, sedang, keras, dan bahan cor atau cetak. Yang pertama akan saya jelaskan adalah bahan lunak. Sudah jelas dari kata-katanya, bahan lunak itu berarti material yang empuk dan mudah dibentuk. Itu ada contohnya seperti tanah liat, lilin, plastisin, dan benda-benda material empuk lainnya. Kemudian yang kedua adalah bahan sedang. Artinya ini bahan ini memiliki material yang tidak empuk dan juga tidak keras. Berarti ada di tengah-tengahnya ini teman-teman ya. Contohnya itu ada kayu waru, kayu sengon, randu, dan mahoni tentunya. Kemudian ada yang ketiga itu bahan keras. Sudah dari kata-katanya ya, bahan keras ini berarti memiliki material yang keras. Contohnya itu seperti batu dan kayu-kayuan ya. Contohnya dalam bahan keras ini kayu jati, kayu sono keling, dan bahan keras lainnya yang berupa batu-batuan itu ada batu
bidas, batu pualam atau marmer, dan batu granit, teman-teman. Kemudian ada bahan cor atau cetak. Ini berarti contoh bahannya itu seperti semen, pasir, dan gips yang bahan-bahan yang mudah dicetak seperti itu ya. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama adalah butsir, teman-teman. Jadi butsir ini terbuat dari kayu dan kawat dan fungsinya itu adalah untuk membuat patung ya, teman-teman. Dan yang kedua ada meja putar. Jadi meja putar ini berbentuk bulat dan bisa diputar tentunya, teman-teman. Jadi fungsinya ini adalah untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pahat. Jadi pahat ini sudah terdengar dari namanya ya, berarti fungsinya adalah untuk memahat bahan-bahan yang keras seperti kayu dan batu-batuan seperti itu. Kemudian sendok adukan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung yang dibuat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah alat las listrik atau karbit seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah teknik berkarya seni patung. Jadi ada 5 teknik nih teman-teman dari berkarya seni patung ini. Yang pertama ada teknik pahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat yang seperti saya jelaskan pada alat dan bahan tadi ya. Contohnya itu membuat patung dan relief dengan bahan dasar yang keras seperti kayu dan batu. Dan tentu saja menggunakan alatnya itu alat pahat, teman-teman. Kemudian yang kedua ada teknik butsir. Jadi teknik ini membentuk benda dengan mengurangi atau menambah bahan. Contohnya ketika membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Dan alat yang digunakan dalam teknik butsir adalah sudip, teman-teman. Yang ketiga ada teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakannya terlebih dahulu, kemudian kita menuangkan adonan berupa semen atau gips ya, teman-teman, sehingga menghasilkan bentuk yang kita inginkan. Dan alat yang digunakan dalam teknik ini adalah tentunya cetakan. Kemudian yang keempat ada teknik cetak, teman-teman, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi misalnya kita membuat karya patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah teknik assembling atau merakit. Jadi dalam menggunakan teknik assembling atau merakit ini, kita harus membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material lainnya ya. Dan contohnya itu dalam menggunakan teknik assembling adalah ketika berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan atau memperhatikan presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila masih ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.